Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia sulis suara dan juga voice over di channelnya Bimoki. Oke, kita dengar bareng kali ini ya. Seperti yang udah gua sebut dari kemarin-kemarin, dengar bareng itu bukan cuman voice talent yang akan gua undang. Kedepannya nanti ada teman-teman jingle maker, teman-teman produser, teman-teman agency, scriptwriter, dan lain-lain yang berkecimpung atau ada di kolam yang namanya sulis suara atau iklan. Ladies and gentlemen, Rico Pramono. Paham kan? Kali ini kita kedatangan Mas Rico. Mas Rico ini sampai detik ini juga masih ada di salah satu media digital juga. Banyak banget juga memproduksi konten-konten digital. Konten-konten yang sangat amat legit lah kalau boleh dibilang. Untuk itu kita sama-sama di Denger Bareng ini mencoba untuk melihat video-video yang sudah di cover voice overnya. Karena sebagai kepala produksi, yang Bapak kepala produksi dong. Kaprot. Kepala produksi. Iya, kepala produksi. Secara teknis Rico juga harus tahu dari segi kamera, dari segi angle pengambilan gambar, plus audio, gitu. Kita nggak akan tanyakan detail soal teknik secara luas aja angle-nya untuk melihat karya-karya yang udah teman-teman cover. Oke, kita dengar bareng di video yang pertama ini ada dari Instagramnya Damayanti Kristi. Perkenalkan, saya Pertamina Energi. Energi yang berlari-lari dalam perjalanan mereka setiap pagi. Yang mengantar mereka pergi, pulang, menjalani hari tak kenal henti. Yang membantu ibu ketika piring anak-anak dan suami perlu terisi nasi. Energi yang lahir dari hangatnya perut bumi demi nyalanya lentera, juga asa. Saya pun berani menerjang sungai demi berlanjutnya kehidupan untuk kemajuan kita bersama. Selama 62 tahun, Pertamina menggerakkan dan melindungi masa depan semua mimpi dengan energi unggul untuk Indonesia maju. Alright, ini adalah iklan dari Pertamina. Gua di tahun kemarin sampai awal tahun 2021 ini udah ngisi untuk beberapa company profile dan produknya Pertamina. Nah, satu yang gua tahu dari teman-teman di Pertamina, mereka ini mau tidak hard selling dan pendekatannya humanis. Secara teknik voiceover, kita sebut aja Mbak Yanti atau Mbak Kristi. Ya, Mbak Damayanti lah ya. Iya. Ini udah oke nih dari segi voiceovernya. Tekniknya yang dipakai adalah manifesto. Jadi dia bercerita. Humanis sekali, dekat sekali dengan kita gitu ya. Cuman, oke lah, di 15 detik pertama enak banget. Harusnya di beberapa part di tengah-tengah lebih ada dinamisnya. Nggak flat aja, kayak gitu. Secara tone suara, smiley voice, aman menurut gua. Dan delivery-nya aman. Manifesto, bukan yang perkenalkan, kami Pertamina Energy. Nggak gitu dong. Nggak gitu, Yeah. gitu. Ini aman banget, cuman mungkin lebih dinamis lagi di kata-kata harapan, di kata-kata memberikan, di kata-kata hadir, itu tuh yang lebih di-emphasize lagi. Oke, itu dari gua dari sisi teknik lebih dalamnya. Dari lo gimana melihat iklan ini dan juga ngeblendnya dengan voiceover? Oke, kalau dari gue butuh background story-nya dulu kali Bim mungkin. Oke, siap. Ini skripnya dari? Pasti dari Pertamina. Oke, dari Gitu. Pertamina. Nggak mungkin kita ngarang. Tadi suara traktornya itu Oh, itu udah pasti ada di video. dalam videonya. Di dalam Oke. video. Kalau menurut gue digital nih ya. Ya. Kalau digital itu attention span orang tuh rendah banget. Berdasarkan riset, attention span orang di dunia digital itu under 3 detik. 3 detik doang lo bayangin. That's why mungkin kalau teman-teman cari di YouTube gitu ya, ada video iklannya Toyota kalau gue nggak salah inget, dia tahu kalau lo nonton iklan pasti pengen buru-buru nge-skip kalau di digital kan. Oh, benar. Entah lo scroll down Iya, gitu, iya, atau skip iklannya dan segala macem. Dia bikin iklan ya cuma 5 detik. Jadi lo belum punya waktu buat nge-skip, tapi pesannya udah sampai. Ya. Menurut gue, poinnya dari attention span itu adalah rasa yang tadi Bimo mention itu nggak gue dapetin di detik-detik awal. Iya. Sehingga untuk video berdurasi Semenit. itu kayaknya gue nggak bakal nonton sampai habis sih gitu. Oke. Jadi peak end-nya itu, emotional peak-nya itu harusnya ada di awal dulu buat ledakan gitu ya. Darnya tuh apa pertanyaannya kan? Terus habis gitu, di tengah harus di-maintain lagi tuh. Misal di durasi ke 40% atau itu 75% bahkan ya, orang udah mau mulai bosen, terus main lagi, dia mau bilang kayak gitu. Bahkan yang gue tunggu-tunggu nih, dia mau ngebacain tagline-nya Pertamina di belakang, pembawaannya seperti apa. Yes.
Karena itu corporate value kan dari company profile si Pertamina, dan itu gue ngerasa itu nggak ada bedanya ketika dia melakukan pembacaan dari corporate value-nya si Pertamina, tagline-nya di belakang itu nggak ada penekanan, nggak ada apa gitu. Sesimpel intonasi aja sih, intonasinya mungkin terlalu flat gitu, terlalu flat. Tapi itu bener banget yang dibilang sama Rico gitu. Kita tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pertamina, kita nggak tahu briefnya seperti apa. Ini kita bener-bener video yang kita lagi denger aja. Betul. Ya siapa tahu mungkin ternyata briefnya seperti ini dan si Mbak Damayanti sudah di-approve sama klien seperti ini. Cuman kita coba bedah aja. Sebenarnya seorang voice over talent, ya gitu tadi yang Rico pertama bilang, lo harus tahu dulu nih ceritanya apa nih. That's why ada teman-teman agensi yang biasanya nge-brief kita, gitu. Selalu gue bilang, seorang voice over talent itu bukan suara yang bagus, tapi kecepatan dia menerima brief dan ketepatan menggunakan teknik. Nah itu sebenarnya. Dan gue nggak tahu, mungkin Bimo juga setuju bahwa iklan digital tuh jauh lebih challenging gitu karena attention span tadi. Mungkin kalau ini di TV gitu ya, ditayanginnya gitu ya, iklan TV, orang tuh masih mau nunggu gitu karena mungkin dia lagi nunggu segmen berikutnya. Kalau benar, gitu, iya. Dia nggak skip atau apa kayak gitu. Tapi kalau di digital, ini jempol bener-bener jahat banget gitu. Scroll, skip gitu. Iya, betul. Daging banget. Mahal banget ini video. A5 ya, dagingnya. Oke, next video. Cari voucher hotel, percayakan pada traveloka.com karena harga voucher yang Anda bayarkan tanpa ada tambahan. Ini itu traveloka.com. Oke. Baru dibilangin sama Rico, attention time. Dan tadi di off air gue juga bilang, beda banget kok iklan digital sama iklan TV tuh. Iklan digital tuh kalau nggak lo dalam tanda kutip rusak sekalian, atau lo bener-bener natural sekalian gitu. Ini iklan Traveloka dari Instagramnya Gerin Manira. Dan ini pasti buat digital nih. Durasi berapa sih? 15, pasti benar. digital. Pasti digital. Oke deh, sekarang dari lo dulu. Dari gue ya? Iya, sekarang dari lo dulu. Kalau gue honestly, gue kebantu sama videonya. Tapi terlepas dari video dia yang di bawah, videonya Traveloka yang di atas itu sangat membantu gitu sebenarnya. Tapi peran dari video yang pace-nya cepet banget itu sangat membantu gitu. Nah, jadi sebenarnya kualitas videonya jauh sangat lebih unggul daripada VO-nya. Sayangnya di situ. Ya. Dan gua nggak tahu ntar teknisnya juga bakal dibahas sama Bimo. 15 menit tuh pack banget. Detik. Gitu. 15 detik. 15 menit 15 detik tuh pack banget gitu. Sehingga sebenarnya artikulasinya juga harus. Wah bener anjir. Baru gue bilang. Yang mau gue sebutin artikulasi ya mah. Gue VO talent. Gue bisdev, maaf tuh. Tukeran ya. Jangan dong. Jangan dong. Udah punya kerjaan masing-masing. Iya. Jadi untuk ngomong dalam waktu 15 detik ya dengan kopi yang lumayan pack banget ini. Pack banget gitu. Artikulasinya bukan berarti kalian ditolerir untuk bicara yang tidak jelas karena waktunya cepat gitu. Tapi justru challenge-nya di situ. Satu, artikulasi. Challenge banget untuk teman-teman yang benar. Bapak kan VO talent. Challenge untuk talent VO adalah artikulasi dan speed reading. Karena speed reading dan artikulasi itu metode belajarnya beriringan tuh. Lo speed reading, belajar speed reading, juga belajar artikulasi gitu. Adalah beberapa teknisnya gitu. Nah, untuk mengakali iklan-iklan yang padat kayak gini, memang kita harus latihan terus nih untuk artikulasi. Apalagi tadi brand travel, jangan di travel loh, jangan digituin. harus legit banget. Sepengetahuan gua, teman-teman dari Traveloka untuk ngedirect gua yang memang sudah sering ngisi VO aja, mereka oke. Intonasi dan lain-lain memang harus di guide itu. Tapi titipan mereka adalah Traveloka. Itu jangan sampai miss sama sekali. Jangan ditakutin. Jangan dikutin. Traveloka atau Traveloka. Nah itu juga tuh. Kalian cari deh, itu PR deh. Itu aja tuh udah nggak boleh tuh. Karena udah beda, udah dalam tanda kutip haram kali ya. Oh, kalau mau jenaka, it's okay. Jenaka kan di part-part lain. Cuman kayaknya kalau di brand jangan. Mendingan di traveloka.com. Misalnya kayak gitu. Tapi harus jelas banget, jadi traveloka.com. Kecuali balik lagi kalau memang itu sudah mandatorinya. Cuman setahu gua, terakhir gua ngisi Traveloka, memang mereka concern banget untuk brand itu. Itu sih, kita lanjut deh ke video berikutnya. Thank you banget nih buat Mas Gerin Drabimo. Ya, bukan. Gerin Manira. Oke. Yuk, lanjut. Tabungan BRI Junior. Sobat BRI merasa bingung saat mengajak si kecil mulai menabung.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak pemilih sendiri kartu yang diinginkan. Lalu beri pemahaman tentang menabung untuk meraih keinginannya. Bukakan rekening BRI Junior dengan desain kartu yang lucu, membuat menabung jadi menyenangkan. Selain itu, bimbing si kecil menyisihkan uangnya untuk ditabung ya. Saatnya menabung impian bersama dan eksplorasi minatmu. Oke, mantap. Kok Arnold nggak bilang-bilang ikut gini? Bukan dong. Oh, bukan Arnold. Bukan dong. Iya, iya. Arnold. Dencil gendutan. Oke, Mas Sadam Sohibul. BRI Junior ya. Oke. Balik lagi, untuk iklan-iklan digital dan lain-lain, 3 detik pertama tuh harus mengambil atensi. Baru banget tadi dibahas untuk penyebutan brand ya dan lain-lain. BRI Junior gitu. Kalau bisa jangan gitu. Tapi gue appreciate banget untuk cheerful-nya, untuk smiley voice-nya, teknik dan lain-lain gitu. Gue appreciate banget di sini karena susah loh untuk ngebawain brand yang targetnya tuh anak-anak gitu sebenarnya. Gitu. Ini tapi oke. Nah, ada beberapa teknis lagi intonasinya, tapi jangan seperti gitu-gitu aja. Nih, coba kita denger Bang. Dari awal-awal juga udah ini kok. Nih, di sini ya, di detik ke-5 lah, let's say. Sobat BRI merasa bingung saat mengajak si kecil mulai menabung. Bingung saat mengajak si kecil menabung. Bingung saat mengajak kecil menabung. Bingung saat mengajak kecil menabung. Kayak gitu. Iya. Lebih di cheerful lagi. Belum dong. Oh, lanjut lagi ya? Lagi dong. Apa udah saya bayar? Dimarahin produser lagi. Oh, ya. Lakukan adalah dengan mengajak pemilih sendiri kartu yang diinginkan. Nah, udah. Untuk mengajak diri sendiri. Intonasinya. Diri sendiri yang diinginkan. Kalau memang niatnya untuk, ya gua nggak tahu niatnya Mas Adam gimana, niatnya untuk lebih terlihat cheerful ke anak-anak, mungkin intonasinya pilih tabungan yang diinginkan. Setelah itu, gitu. Lebih playful. BRI memang produknya banyak banget, memang sesuai target audiens dan marketnya masing-masing. Cuman kalau untuk ini anak kecil gitu ya, atau ya hitungannya SD, SMP, let's say gitu ya, jangan terlalu boring intonasinya dan jangan terlalu template. Agak susah memang, tapi untuk smiley voice dan cheerfulnya oke, dan playfulnya oke. Gue mau ngomentari dari sisi digital ya, dari sisi brand gitu. Kalau teman-teman tanpa sadari gitu ya, lihat deh berbagai macam perbankan, mungkin 7 dari 10 ya rasionya memilih warna biru. Oh iya lagi, Ya. bener lagi, iya. Nanti Dito bisa koreksi gue kalau gue salah. Biru itu menyiratkan simbol kepercayaan, trust. Oh benar. Lanjut. Sehingga apapun aspeknya yang dibawa ke dalam suatu guideline produk perbankan, itu pasti core value yang utama dari perbankan pasti adalah kepercayaan dulu. Gimana nggak kepercayaan, bro? Duit lo ditaruh di situ masalahnya. Iya, bener. Gitu. Kalau orang udah nggak percaya, kayaknya lo nggak mau jadi nasabahnya kan gitu ya. Jadinya aspek kepercayaan itu harus direfleksikan lagi ke setiap lini sektor industri yang membantunya gitu ya. Dari segi agency gitu ya, dari voice over talent, dari teman-teman video editor gitu ya. Pasti untuk milih coloring and gradingnya seperti apa, kayak itu gitu kan. Ada tuh. Nah, semua itu kita refleksiin lagi ke diri kita. Kira-kira cukup membuat orang percaya nggak sih dengan gue membawakan iklan seperti ini? Ya, gitu. Itu satu ya. Yang kedua, kalau dari VO-nya juga, kalau menurut gua, ini kan kita mau menyasar target market yang anak-anak gitu ya, karena junior. Tapi ini lagi ngomong sebenarnya ke orang tuanya. Bener itu. Sehingga walaupun itu harus playful yang tadi Bimo bilang, tapi dari sisi brand harus bisa meyakinkan orang tuanya untuk mempercayakan tabungan anaknya ke Bank BRI. Betul. Gitu. Ya gitu deh Mas Adam ya. Tapi untuk makasih banget Mas Adam. cheerfulnya oke lah gitu ya. Oke. Kok terima kasih banyak ya. Sama-sama dong. Sudah insight-nya dari dunia digital. Nanti next-nya mungkin akan hadirkan director di sini. Bagaimana sih antara visual dan juga audio ngeblendnya. Karena director tuh kadang juga suka direct gua ketika tag VO gitu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton channel yang ngebahas seputar dunia voice over dan juga soli suara di channel Bimoki. Jangan lupa like, komen, dan juga nyalakan loncengnya. Siapa tahu kamu ketinggalan konten-konten terbaru yang ngebahas seputar dunia soli suara. Alright, jangan lupa subscribe juga. Stay safe dan bye.